Aku baru sampai di Jakarta dan aku milih tempat untuk aku tinggal tuh karena ada historinya, ada sebuah sejarah yang nggak bisa aku lupakan. Nah gini teman-teman ya, aku mau menunjukin sama kalian. Kalian tahu itu apa? Itu adalah Bundaran Hotel Indonesia ya, dan aku juga lagi nginepnya itu di Hotel Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Dulu buat kalian tahu kan aku sudah beberapa kali bilang bahwa aku pernah di Jakarta. Totalnya aku mau cerita sesuatu hal yang mungkin akan ngebuat sebagian orang nggak nyaman ngedengarnya. Dulu tuh di area situ ya, karena aku dulu pernah jadi wartawan. Aku kerja di TV itu ada 5 TV di Indonesia, jadi nggak cuma satu atau dua, jadi ada beberapa TV ya. Dulu biasanya waktu jadi wartawan TV, kalau waktu dapet tugasnya itu adalah sebulan itu biasanya kita dapet jatah harus kerja mulai shift jam 10 malam sampai jam 10 pagi, kadang normalnya sih sampai jam 8 pagi. Itu kan matanya capek ya. Biasanya tuh para wartawan ini adalah salah satu titik biasanya aku nongkrong. Jadi kalau kita liputan reporter itu ada kameramen, ada reporternya sama driver. Biasanya kita nongkrongnya di area sini. Jadi itu kenapa aku memilih hotel di Jakarta di sini, karena sekaligus nostalgia teman-teman. Terus sambil kita duduk ngobrol ya, aku masih inget banget dulu waktu aku di Jakarta. Untuk ke Jakarta itu sama sekali gak gampang sih bagi aku pribadi teman-teman. Kayak aku nunjukin sini biar view-nya dapet. Nggak gampangnya tuh adalah mungkin kalau dari daerah gitu kan ya ke Jakarta, ya pastilah semua orang punya perjuangan masing-masing. Tapi aku di sini mau cerita dulu, ada satu momen yang nggak bisa aku lupa sampai sekarang. Kadang sih masih kesel kalau inget-inget itu, tapi ya sudahlah, itu juga sudah berlalu. Jadi dulu pernah ada beberapa senior yang menurut aku mungkin itu adalah efek dari senioritas zaman dulu ya. Dulu aku pernah ditampar, puak. Terus pernah dilempar sama rokok. Ceritanya gimana? Jadi aku pernah dikerja di salah satu TV ya, salah satu TV. Masih inget banget itu tahun 2010, aku nggak akan lupa. Ini kali pertama aku menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin beberapa teman dekatku tahu kejadian seperti apa, bahkan mereka melihat. Cuman kalau aku publikasikan kayak ini baru pertama kali teman-teman. Jadi dulu ceritanya adalah 2010 itu kan salah satu bagian dari tugas reporter TV itu adalah reporter TV kan ada kita dubbing yang isi suara berita gitu. Ada salah satu kameramen senior, aku lagi ngantri gitu ya, ngantri di ruang dubbing. Dia lagi tiduran karena mungkin kecapean ya. Aku pikir-pikir nggak salah juga sih, karena itu ruang dubbing. Kita kan ngantri ya, kalau ngedubbing itu banyak program acara, ngedubbing itu ngisi suara gitu. Banyak reporter yang ngedubbing, dubber istilahnya, kan ngantri tuh karena ruangannya kan cuma 2 atau 1 waktu itu. Nah aku nggak sengaja waktu itu dipikirnya dia aku tuh berisik, goyang-goyang ganggu dia tidur gitu. Tiba-tiba singkat cerita, waktu itu aku anak baru, aku bilangnya dia lagi duduk di ujung, terus aku duduk aja nunggu ngantrian. Mungkin dia ngerasa terganggu, kegoyang dikit karena itu kursi sofa kan satu sofa gede panjang itu. Dia tiba-tiba datang berdiri, "Lo ya anak baru, tengil banget lo, kurang ajar." Puak, puak, puak. 4 kali gue ditampar waktu itu sama seorang kameramen yang senior saat itu. Dan ada puluhan orang di ruang dubbing itu yang ngeliatin ya cuma diem doang. Aku sebenarnya ditamparnya nggak sakit. Tamparnya apa cuma tampar gini lagi nih ya. Nggak sakit, nggak ada bekas luka memar atau apa. Tapi rasa keselnya tuh luar biasa. Dan teman-temanku yang di sana, orang-orang yang lihat tuh semuanya diem, nge-freeze, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terus waktu itu adalah aku harus bilang bahwa ada beberapa seniorku yang baik. Salah satunya adalah kayak, ya adalah, aku nggak mau nyebutin namanya. Kalau aku nyebutin namanya nanti kalian tahu TV mana gitu. Aku nggak mau, it was my past experience. Aku nggak mau mengingat lagi. Aku hanya sebagai sharing aja agar mungkin kalian yang juga punya problem yang sama seperti aku dulu, dibully dengan senior di kerja, senioritas yang tinggi, you can learn something from this video gitu. Jadi waktu itu ada beberapa senior tuh yang speak up gitu kan ya. Itu nggak bener, Anjas. Ada beberapa senior manggil aku, "Anjas, beneran kamu ditampar tadi gara-gara apa?" Ya aku cerita aja, tadi tuh gara-gara cuma duduk, dia merasa terganggu. Ya akhirnya, "Kok gitu banget sih kamu?" Terus dia bilang, "Yaudah Anjas, kita laporin aja ke Kadif gitu, kepala divisi." Udahlah, aku bilang nggak usah lah, cuekin aja lah gitu. Tapi walaupun aku bilang cuekin aja,
di kamar waktu aku pulang ke kos-kosan gitu, wah aku tuh ada kayak ada guling gitu, aku tonjokin gulingnya, kesel banget rasanya. Maksudnya badannya gede, senior, banyak temennya, populer, kayaknya berat banget. Itu adalah salah satu di TV itu ya. Terus ada juga di TV yang lain lagi. Aku sama sekali sudah memaafkan mereka-mereka semua. Sama sekali memaafkan 100%. Tetapi ini aku hanya ingin sharing aja. Dan kalaupun aku ketemu juga ya nggak masalah, sekarang fine-fine aja. Ada satu lagi senior, ini masih di dunia TV juga, TV yang berbeda saat itu, di Jakarta juga. Jadi senior ini tuh terkesan unik ya. Dan kebetulan aku tuh selalu mendapatkan cobaan-cobaan berat, teman-teman. Ini ada salah satu contohnya gini. Ada banyak cerita drama. Salah satu puncaknya adalah waktu itu ada kejadian, itu ada namanya kayak kecelakaan ya. Kecelakaan pesawat, kalau nggak salah ini tahun 2011. Kecelakaan pesawat di deket bandara mana itu, bukan Soekarno-Hatta tapi yang satu lagi deh, aku lupa di Jakarta namanya apa bandara itu, yang di situ deket sama perumahan militer. Waktu itu singkat cerita, kita tuh ditelepon sama Korlip. Kita itu ya satu tim tuh biasanya ada kameramen, driver, supir sama reporternya. Ditelepon, Anjas, kamu lagi posisi di mana? Oh, di sini paling dekat. Kamu langsung dong menuju ke bandara itu di Jakarta, yang satu lagi aku lupa namanya apa, please tuliskan di kolom komentar video ini. Akhirnya kita sampai duluan, dan kita adalah TV pertama yang sampai di sana. Tetapi kameramen itu yang sudah senior, memang sudah puluhan tahun di dunia TV. I'm so sorry I have to say this. Kita kan biasa lah dikepung, kalau udah kecelakaan apalagi di anggota militer pasti akan dikepung, ditutupin akses semuanya gitu. Ya udah, singkat cerita sampai ke sana. Aku bilang, bang, ayo bang kita menuju ke lokasi langsung. Si kameramanku bilang, Anjas, lo wawancara sini dulu aja. Jadi dia ini aku tuh mau langsung menuju ke lokasinya, sedangkan dia bilang, nggak usah, kita wawancara warga aja yang melihat bagaimana kondisi kecelakaan tadi. Katanya, kalau lo sekarang ke mana? Ke tempat lokasi kecelakaan itu, jalan kaki, which is 10 menit paling kurang lebih, kita nggak bakal dapet gambar, yang mendingan kita nanya sama warga-warga sekitar. Yaudahlah, aku iyain, oke, biar kelar. Bang, yaudah bang kita lari lagi. Berhenti lagi nemuin wawancara untuk beberapa warga yang ngelihatnya. Akhirnya ya kamera dia yang bawa kan ya, gimana dong? Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma reporter doang gitu, cuma model mulut kan ya. Ya udah, akhirnya aku ngikutin aja dia gitu. Terus udah gitu dia singkat cerita adalah pada saat selesai gitu, ada TV sebelah tayang. Korlipnya nelpon, Anjas, lo gimana sih? Lo itu kan tim TV pertama yang datang pertama kali ke lokasi kejadian. Kenapa TV tetangga yang datangnya setelah lo, mereka bisa dapat gambar di lokasi? Gue diam aja kan ya. Kenapa lo dimarahin kan gue? Gue nggak terima lah, aku ceritain aja kejadian tadi gitu kan ya. Gara-gara si kameramenku. Nah, kameramenku juga ini mulutnya agak sedikit gacor, teman-teman. Jadi kan dia senior ya, kalau senior kan udah banyak teman-teman. Ini zaman dulu ya, tahun 2011 ya. Sekarang aku yakin senioritasnya udah mungkin berkurang sekali ya. Dulu waktu setelah selesai liputan tersebut kan kita jalan kaki kan, akses dari mobil parkir ke lokasi kan banyak ditutup, kita harus jalan kaki 10 menitan. Sepanjang jalan, kameramanku teriak-teriak ke kameramen TV-TV yang lain, teman-teman dia ngomong gini, wah lihat nih reporter gue terlalu semangat kerjanya. Ampe tas gue yang isinya HP, isi dompet hilang tuh, nggak ada yang ngerti gitu. Gue tuh cuma diem aja nunduk ya, dimarahin Korlip, nahan kesel, diem aja gitu. Dia ngomel lah, nih reporter gue terlalu semangat dan sebagainya, bla bla bla. Ya udahlah, akhirnya aku biarin aja. Pas sampai di mobil, kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata tas pinggang dia yang berisi handphone, dompet itu ada di mobil, nggak hilang, dan dia cuma diem aja gitu. Aduh, itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ya senior-seniorku tadi mereka learning dari pengalaman. Aku memang sudah tidak marah, tapi aku juga tidak membenarkan perbuatan mereka itu, nggak boleh sama sekali. Jadi buat teman-teman yang kerja di dunia TV atau di dunia manapun lah, yang namanya senioritas kalau udah seperti itu parah banget. Terus juga ya ada juga beberapa senior yang ngelemparin kayak puntung rokok ke aku gitu, kena gitu. Oh sakit ya? Bilang sakit ya? Oh enggak bang gitu. Itu zaman dulu senioritasnya luar biasa tinggi banget teman-teman, dan aku ngerasa udah nggak zaman lagi ya pakai senioritas seperti itu.
Ya gitu. Terus juga kadang tuh aku dulu pernah ngomong sama temanku tuh kayak apa ya? Aku pernah kesel gitu sama teman-teman yang pernah cerita sama beberapa temanku buat kata-kata dari siapa aku ngutip ya. Ini orang kayaknya abis nelen, aku bilang ngutip dari siapa gitu, aku bilang gini. Ini orang kayaknya abis nelen apa itu tiang listrik, ngomongnya tinggi banget, tapi makan siang aja minta bayarin gitu. I mean, dulu zaman sebagian ya, nggak semua ya, nggak semua TV juga seperti itu. Ada sebagian kelompok itu, kalau liputan kan yang satu tim gitu ya, mereka tuh berharap bahwa kalau liputan satu tim, reporter itu yang membayar semuanya. Kalau lagi makan ya drivernya dibayarin, kameramennya juga dibayarin. Dalam hati gue, gaji kita itu sama. I'm so sorry to say ya, gaji zaman dulu aku nggak tahu sekarang ya. uh, Satu bulan gajiku di TV itu dengan itu sama sekitar satu malam aku nginap di hotel Grand Indonesia ini. Jadi gaji kita tuh paling bedanya cuma 10-20%. Jadi dulu tuh ada ini nggak semua oknum ya, beberapa karakter itu yang kalau lagi liputan gitu mereka tahan-tahanan lapar gitu kan. Aku nggak bisa nahan lapar kan, kepalanya pusing dan sebagainya. Mereka tuh nahan-nahan lapar sampai ada yang ngajakin dulu dan dia harus ngebayarin gitu. Dan aku tuh udah nggak kuat lah, pokoknya aku makan-makan aja. Aku bilang, bang aku makan dulu ya bang ya gitu. Terus nanti biasalah ya orang itu juga, oknum yang sama itu ngomong gitu, weh gila nih reporter gue makan nyelonong bae tuh, nggak nawar-nawarin. Dalam hati gue kan dia bilang mau makan, masa kita liputan itu tiap hari, masa tiap hari aku harus bayarin makan gitu. Ini nggak semua orang seperti itu, tapi aku dapat yang apes-apesnya seperti itu. Nah, makanya aku tuh ke Jakarta itu nostalgia gitu. Maksudnya apalagi kalau dapet shift malam tuh berat banget sih bagi aku. Kalau di dunia jurnalis itu kan kita ada 3 shift ya. Shift yang terakhir itu adalah jam 10 sampai jam 5 pagi harusnya, tapi pada kenyataannya mostly jam 10 sampai jam 8 pagi harus live dulu reporter. Jadi kalau kalian lihat ada reporter-reporter yang pagi-pagi jam 6, jam 7 itu lagi siaran atau live report, itu mereka dari malam belum tidur teman-teman. Jadi I hope you can learn something. Jadi kadang tuh orang ngelihat, wah kalau orang di TV gitu ya, muncul di TV udah pasti kaya raya, udah pasti yang bergelimang harta. I don't think so. Tapi sama sekali salah satu sekolah terbaik dalam tanda kutip aku adalah pada saat aku kerja di TV ya. Sekali lagi aku kerja di TV itu ada berapa ya? 5 TV lah di Indonesia tuh. Aku ngerasa secara uang aku nggak dapat banyak, tetapi secara pengalaman, secara networking, teman-temanku juga banyak teman-teman baikku di TV. Yang aku ceritakan ini paling cuman ya paling 20% aja dari 80% teman-teman yang baik. Tapi aku tuh ngerasa gini bahwa pada saat kita tuh kerja keras dan kita bener-bener sungguh-sungguh bekerja, Tuhan itu akan ngasih jalan kemana aja gitu. Jadi dulu pada saat aku meninggalkan dunia TV itu aku ngerasa sedih gitu. I have been working for this TV, aku bakal fokus jadi jurnalis dan sebagainya, tapi kok tiba-tiba berubah arah gitu. Itu dulu bener-bener drama dalam kehidupan. Tapi sekarang kalau aku lihat sekarang aku nggak nyesel. Aku tidak pernah menyesal mengikuti jalur yang ada. Ya I mean, it's good gitu. Yang kerja keras dulu itu buah hasilnya sekarang gitu. Jadi, ya, I mean, kalau kerja itu kan cocok-cocokan ya. Saat mungkin nggak cocok buat aku, tapi buat yang lainnya cocok. Karena teman-temanku zaman dulu pun, aku lihat sekarang di banyak udah misa-misa ya, udah terpencar di TV-TV nasional lainnya. Mereka sudah menjadi eksekutif produser, mereka sudah levelnya itu director, tetap juga news anchor, reporter dan sebagainya. Produser, itu banyak sekali mereka yang tetap bertahan, tapi nggak bisa dipungkiri dalam dunia TV itu turnover-nya tinggi banget ya. Mungkin ya paling hanya 50% teman-temanku yang masih tetap kerja di TV. Memang luar biasa keras banget. Tapi sekali lagi aku tidak pernah menyesal. Thank you for the experience. Dan sekarang ini adalah aku lagi nostalgia zaman dulu 2010-2011 lah. Aku di Jakarta gitu. Jadi bener-bener reflect belasan tahun yang lalu teman-teman. Oke, apakah kalian punya pengalaman serupa yang seperti itu? Ditempeleng, dimaki-maki, dibully, bahkan dilempar rokok. Pernahkah seperti itu? Kalau pernah, ceritakan di kolom komentar video ini dan bagaimana kalian dealing menghadapi dengan hal seperti itu. Kalau aku caranya dengan tadi seperti itu. Ya,
that's good gitu. Tapi sekali lagi aku tidak marah dengan mereka-mereka yang begitu sama aku, tetapi dengan tegas aku katakan perbuatan mereka tidaklah benar gitu. Jadi ya, that's it. Ya, kalau ada yang ngebully, please teman-teman jangan diem aja, tolong stand up, dibantu temannya. Kalau ada yang apalagi sampai ditampar seperti aku tadi, jangan cuma diem aja ngeliat gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak berani lagi ya. Kalau zaman dulu kan senioritasnya masih tinggi banget. Jangan kan yang sesama wartawan TV gitu kan ya, orang polisi aja udah nggak bisa lagi sekarang semena-mena seperti itu. Jadi udah zamannya udah berbeda gitu ya. Thank you sudah nonton video ini. Aku sembari menikmati suasana di Jakarta. Aku juga ketemu dengan teman-temanku. Dan akan ada kejutan-kejutan nanti di konten berikutnya. Kemanakah lagi, ada beberapa orang-orang spesial yang akan muncul di YouTube dan juga Facebook pageku ya. Sampai ketemu lagi semuanya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini dan juga follow Instagram, juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa, bye.